Saya kira sampai saat ini saya sebagai Nahdliyin, beberapa kiai Gus dan itu kemarin tuh bertanya, kira-kira kunutnya Pak Prabowo tuh gimana ya? Kami belum pernah lihat tuh. Terjadi perdebatan lucu saat jubir paslon nomor urut 1, Muhammad Husnil, berdebat dengan juru bicara paslon nomor urut 2, Ali Maskur Musa, soal siapa yang paling NU. Awalnya, Ali Maskur mengklaim jika warga Nahdliyin akan memilih presiden sesuai dengan karakter, visi, dan akhlaknya, yaitu Prabowo dan Gibran, karena warga NU merasa aman, ideologi ahli sunnahnya terjaga. Tapi warga NU itu memilih yang sesuai dengan karakternya, dengan sesuai dengan visionnya, akhlaknya, dan orang NU merasa aman. Akidah ahli sunnah jamaah itu di 02, tidak di 01, tidak di 03. Jadi dengan demikian Pak Prabowo Mas Gibran itu memberi rasa aman bagi pelaksanaan ubudiyahnya, ibadahnya ahli sunnah jamaah di negeri Pancasila ini. Mendengar hal itu, Muhammad Husnil menimpali, jika Prabowo adalah representasi warga NU dan merasa aman, lalu dirinya bertanya, kunutnya Pak Prabowo itu bagaimana? Mendengar pertanyaan tersebut, Ali Maskur tidak mampu menjawab, hanya ketawa kecil. Saya kira sampai saat ini saya sebagai Nahdliyin, beberapa kiai Gus dan itu kemarin tuh bertanya, kira-kira kunutnya Pak Prabowo tuh gimana ya? Kami belum pernah lihat tuh. Husnil lalu melanjutkan, kalau kunutnya Anies dan Muhaimin semua sudah menyaksikan. Bahkan kalau dilihat siapa paling ahli sunnah, ada jejak Anies Baswedan yang keilmuannya nyambung sampai ke Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Hal itu bisa dibuktikan saat Anies belajar di Pondok Pesantren Pabelan Magelang, Jawa Tengah, yaitu belajar kepada Mbah Hamam Ja'far yang bersanad sampai ke pendiri NU. Pak Prabowo, Pak Gibran ini juga kami belum pernah lihat tuh. Kalau kunutnya Mas Anies, Gus Muhaimin, ya kami udah sering. Saya tuh udah interaksi dengan Pak Anies tuh belasan tahun, gitu ya. Terus gue disampaikan tadi akidah sunnah wal jamaahnya ada di 02 gitu kata. Akidah ahli sunnah wal jamaah kita lihat bukan cuma saat ini ada di 01. Pak Anies itu kalau dilihat dari sanad, kalau dalam santri itu al-isnadu minad-din, bahwa sanad itu bagian dari agama, ya kan? Kalau tidak punya sanad, itu nggak mungkin. Pak Anies sanadnya itu muttasil ke Mbah Hamam Ja'far. Itu adalah pesantren di Pabelan. Pak Anies pernah pesantren di sana. Mbah Hamam Ja'far itu pernah pesantren di Mbah Hasyim Asy'ari. Belum lagi dari sisi pemikiran, Anies lebih dekat dengan Khitoh Nahdliyah. Tulisannya merepresentasikan pemikiran Asy'ariyah. Apalagi Gus Muhaimin, kalau bahasanya sudah NU sebelum lahir. Terpojok dengan argumen Husnil, Ali Maskur lalu menuding Anies Baswedan bergabung dengan partai yang memiliki ideologi yang berseberangan dengan NU, yaitu cenderung ke Wahabi. Hal itu tentu akan menjadi momok menakutkan bagi warga NU. Hal itu yang akhirnya membuat banyak kiai di 01 pindah ke 02. Lihat aja Pak Anies itu dalam konteks pemikiran ya, itu kan sangat asy'ariyah sekali gitu. Tulisan-tulisan di Kompas dan sebagainya. Ini bukan cuma dalam kami menunjuk, enggak. Ini sudah dalam darah dagingnya Pak Anies. Udah kalau apalagi Gus Muhaimin. Gus Muhaimin itu bukan cuma muasisnya PKB, tapi cucu dari muasisnya NU. Lahir sebelum sudah NU sebelum lahir. Jadi kalau karena Mas Husnil nyebut-nyebut calon yang lain, gimana NU yang didirikan untuk melawan Wahabisme, Islamnya Watoniyah, kemudian dengan segala hormat, yang dasar saya sebut ya, berkolaborasi dengan pandangan-pandangan yang tidak sejalan dengan min ahli sunnah wal jamaah. Nah ini yang menjadi Pobi dengan segala hormat, sedikit demi sedikit hurus minal 01 ilal 02. Mendengar tudingan Ali Maskur tentang Wahabi, Husnil tertawa. Menurutnya, Anies adalah pilihan kaum santri yang paling tepat. Istilah dalam pesantren adalah paling asal dan arja, artinya paling benar dan paling baik. Hal itu karena kaum santri di bawah bukan disatukan oleh kaum elit, tetapi disatukan oleh langit. Satu hal yang kemudian kenapa kami terus bergerak santri di bawah dan semua meyakinkan semua Nahdliyin bahwa ini adalah pilihan paling tepat, bahwa Amin adalah pilihan yang paling, kalau dalam konteks itu asohu wa arjah, ya, paling sahih dan paling rajih. Itu karena memang di satu sisi kalau yang lain itu kan mungkin ya dalam konteks itu dipersatukan oleh elit, tetapi kami itu dipersatukan oleh langit.
Wah, itu Lora Khalil As'ad. Apalagi rekam jejak Anies Baswedan di komunitas santri bukan akan, tetapi sudah. Misalnya banyak program Anies Baswedan yang pro dengan santri dan para kiai. Meskipun saat awal menjadi gubernur DKI Jakarta diduga akan membuat Jakarta seperti Suriah atau bersyariah, nyatanya Anies adalah gubernur paling toleran. Yang awalnya dituding akan melarang maulid sampai tahlil, nyatanya maulid dan tahlilan kini semakin menjamur di Jakarta. Pas DKI, itu kita diduga bahwa akan terjadi syariahisasi Jakarta. Itu hoax. Bahkan dulu disebarkan oleh ada yang profesor dan sebagainya. Itu hoax. Dan mereka bilang kalau Pak Anies jadi Jakarta nggak bakalan ada tahlil, nggak bakalan ada maulid. Enggak, semuanya 5 tahun Pak Anies di Jakarta, maulid makin sering gitu ya. Di BAI di setiap Jumat